Tak ada salahnya teman-teman jika kita mau memanfaatkan waktu-waktu yang kosong untuk bercocok tanam ataupun berkebun, memanfaatkan lahan-lahan yang sempit di depan rumah kita, di samping pekarangan rumah kita, walaupun hanya 1-3 polybag, 3 pot ataupun menggunakan media-media yang lain. Apalagi sekarang harga sayur mayur sudah mulai naik. Bahkan harga cabai rawit merah sudah mencapai 85.000, bahkan kemarin saya dengar di Jakarta 90.000. Harga cabai merah keriting mencapai 70.000. Bayangkan saja kalau semua mau menanam, insya Allah segala harga-harga yang mahal itu tidak pernah terpikirkan di hati kita. Di sini channel Heri Petani Indonesia mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama, yaitu dengan cara melakukan penanaman dan perawatan tanaman terong di media polybag. Dan untuk kali ini saya akan melakukan pemupukan, teman-teman. Ini pemupukan yang ketiga, sedangkan tanaman terongnya sudah mengeluarkan buah-buahnya. Otomatis tanaman terong ungu ini sudah memasuki fase generatif, teman-teman, fase pembungaan dan pembuahan. Nanti pupuk apa yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan tonton videonya. Jangan di skip teman-teman agar teman-teman tidak gagal paham. Insya Allah jika teman-teman melakukan sama seperti yang saya lakukan, hasilnya pun sama, kemudian buahnya pun sama. Jangan sekali-kali nego, teman-teman. Kadang-kadang saya menggunakan media tanam tanah, sekam mentah, kemudian pupuk kandang. Teman-teman nego, bisa nggak Pak tanpa menggunakan sekam, tanpa menggunakan pupuk kandang? Bisa-bisa teman-teman, otomatis hasilnya akan berbeda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya sedang mengupdate tanaman terong ungu saya di media polybag, dan alhamdulillah tanamannya subur, buah-buahnya pun juga banyak. Untuk tanaman terong ungu ini ada dua cara, teman-teman. Ada yang 1 polybag 2 pohon, ada yang 1 polybag 1 pohon yang saya lakukan topeng pucuk. Jadi ada perbandingan nanti hasilnya seperti apa. Yang kemarin di video kami sudah saya jelaskan, hasilnya sudah sangat berbeda. Kemudian untuk perawatannya pun juga sangat mudah sekali, teman-teman. Hanya menggunakan pupuk NPK, kemudian juga bisa ditambah Ultradap dan juga bisa ditambah MKP, teman-teman. Ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan, pertama adalah Ultradap, yang kedua adalah NPK 1616 dosisnya. Ultradap 2 sendok makan, kemudian NPK 1616 12 sendok makan untuk 40 pohon tanaman terong ungu saya. Kemudian nanti dilarutkan, usahakan diaduk secara merata agar pupuk itu tidak sia-sia terbuang, teman-teman. Nanti setelah itu baru dilakukan pupukan. Pupuk NPK 1616 itu adalah pupuk seimbang, teman-teman, jadi bisa dipergunakan untuk fase vegetatif, yaitu fase pertumbuhan, dan juga bisa dipergunakan di fase generatif, yaitu fase pembungaan dan pembuahan. Kemudian
Bisa juga ditambah pupuk yang kandungannya kaliumnya tinggi, bisa menggunakan KNO3 warna putih, bisa juga menggunakan pupuk KCL teman-teman. Bukan masalah merek dagangnya, yang terpenting adalah pahami fase generatif tanaman terong itu membutuhkan pupuk apa, kemudian di fase generatif tanaman itu membutuhkan pupuk apa. Jangan tergiur dengan merek dagang, tapi kandungan yang ada di pupuk tersebut. Kemudian untuk penyepraiannya sendiri, sebenarnya tanaman terong ataupun tanaman cabai di media polybag itu hama yang paling sering terjadi ataupun teman-teman alami adalah semut, kemudian adalah kutu-kutuan. Saya sarankan gunakanlah bawang putih, kemudian dihaluskan, ambil airnya, simpan selama 12 jam. Kemudian misalnya sore itu membuat racikan bawang, paginya bisa dilakukan penyempraian ke tanaman cabai ataupun tanaman terong ungu. Oke teman-teman, saya akan melakukan pemupukannya, nanti akan saya jelaskan kembali. Insya Allah video ini sampai panen nanti akan saya upload terus, tujuannya agar teman-teman semua bisa belajar bersama. Nah sekarang baru saya lakukan pengocoran. Bisa 1 gayung untuk 4 tanaman, bisa untuk 3 tanaman teman-teman, karena dosisnya rendah. Saya bilang rendah karena apa? Tanaman terongnya sudah, figurnya sudah tinggi, kemudian batangnya sudah kuat. Insya Allah kalau untuk 12 sendok makan dibagi 40 tanaman terong ungu, insya Allah aman, tidak merusak perakaran, dan juga tidak harus dilakukan penyiraman ulang, apalagi sekarang sudah musim penghujan. Ini yang 2 pohon yang saya tidak lakukan topeng pucuk, dan yang sebelahnya tadi saya lakukan topeng pucuk. Kenapa saya pisah seperti ini? Agar teman-teman juga bisa paham semua. Jadi intinya seperti itu teman-teman, tidak sulit dan juga mudah untuk dilakukan jika teman-teman semua mau mencoba. Jadi yang sering saya bilang, bercocok tanam ataupun berkebun itu tidak harus petani, tapi bisa menyalurkan hobi. Kemudian teman-teman menyukai tanaman apapun juga, apalagi kalau yang ditanam itu tanaman cabai, tanaman terong, di samping untuk memenuhi kebutuhan ataupun biaya dapur, bisa juga menambah income ataupun pendapatan yang bisa dipergunakan untuk keperluan yang lain. Kemudian daun-daunnya di bawahnya ini pun juga harus dibersihkan teman-teman. Tujuannya apa? Agar media tanam itu bisa terkena sinar matahari secara langsung. Dan ini saya lakukan topeng pucuk, buah-buahnya sudah mulai keluar semua. Yang saya tidak lakukan topeng pucuk, buahnya baru 1. Dan ini juga calon-calon buahnya juga sudah banyak sekali teman-teman. Nanti kalau sudah berbuah semua, videonya akan semakin bagus. Saya yakin teman-teman akan terinspirasi dan ikut mencoba memanfaatkan lahan-lahannya kosong untuk dijadikan bercocok tanam ataupun berkebun. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tidak menggurui Anda-Anda semua karena saya pun juga masih tahap pembelajaran, tapi minimal saya bangga sekali bisa membagikan pengalaman saya. Siapa tahu ada yang berminat ikut mencoba memanfaatkan lahan-lahan yang ada di depan rumahnya, entah itu 1 polybag ataupun 2 polybag, insya Allah akan membawa manfaat. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan saya Heri Petani Indonesia tetap eksis dan selalu berusaha untuk membagikan pengalaman-pengalaman bagaimana tata cara berkebun, walaupun semua itu adalah tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.